Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Suatun Hasanah dengan NIM 3119169. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan penyelesaian kasus menggunakan metode ortogonal polinomial pada satu faktor. Kasusnya adalah produksi padi hasil percobaan pengaruh populasi benih. Bisa kita lihat ya, di sini ada datanya, tabel data dari kasus tersebut. Yang pertama ada populasi pupuk, ada kelompok, ada TX, dan juga ada YP. Nah, populasi pupuk ini terdiri dari T1 sampai T6. T1 itu merupakan perlakuan yang dilakukan. Jadi, dalam kasus ini terdapat 6 perlakuan. Dan kelompoknya ada 4. TX ini apa? TX ini adalah jumlah populasi pupuk dari kelompok 1 sampai 4. Sedangkan YP-nya itu merupakan rata-rata dari kasus tersebut. Nah, sekarang kita menuju ke prosedur MOP. Yang pertama, yang kita lakukan adalah menentukan koefisien kontras dari derajat polinomial yang akan digunakan, gitu ya. Nah, kita ketahui di sini ada 6 perlakuan, ya. Maka untuk mencari koefisien kontrasnya, kita lihat dari tabel yang terdapat 6 perlakuannya. Nah, ini ada tabelnya. Tabel koefisien kontras ortogonal polinomial. Ada 6 perlakuannya. Nah, berarti kita akan menggunakan koefisiennya yang ini. Yang ini 1, 2, 3, 4. Yang ini masukkan ke sini sama ya. Yang ini masukkan ke sini sama. Nah, setelah kita mengetahui koefisien ortogonal polinomial dengan 6 perlakuan, langkah selanjutnya adalah kita menghitung JK. JK itu adalah jumlah kuadratnya, dengan rumus sebagai berikut. Nah, sehingga diperolehlah sebagai berikut. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung linear, JK linear, sesuai dengan tabel di sini ya. Linear, kita masukkan, untuk T ini merupakan koefisiennya, dan untuk L ini adalah jumlah populasi pupuk dari kelompok tadi ya, yang ada 4. Dijumlahkan semuanya, terus dibagi dengan 4 ini berasal dari jumlah kelompok kan ada 4, dan TC kuadrat ini sudah ketentuannya ya dari tabel ini. Sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Nah, cara seperti ini itu dilakukan untuk mencari JK yang lainnya, yaitu untuk mencari kuadratik, kubik, kuartik, kuintik, dan seperti itu. Setelah itu, sebelum kita melakukan ke uji F, menentukan uji F, kita harus mengetahui dulu KT-nya gitu ya. Kenapa di sini digunakan KT galat? Karena galat itu merupakan sumber variasi data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model. Jadi galat ini merupakan patokannya gitu ya. Nah, kalau KT galat ini dihasilkan ada dari tabel ini ya. KT galat dihasilkan dari pembagian antara JK dan DB. Jika kalian bertanya-tanya, DB ini berasal dari mana? DB itu kan merupakan derajat bebas ya, berasal dari rumus T kurang 1. Nah, dengan T-nya, contoh kelompok kan tadi ada 4 ya, dikurangi 1, sehingga DB-nya jadi 3. Begitupun dengan populasi benih, tadi ada 6 perlakuan, dikurangi 1, sehingga menjadi 5. Nah, untuk DB galat sendiri, DB galat ini merupakan perkalian antara kelompok dengan populasi benih. 3 dikali 5 sehingga menghasilkan 15. Nah, setelah kita mengetahui DB-nya dengan JK dari galat, maka kita bisa menentukan KT-nya, yaitu pembagian dari JK dengan DB. Sehingga menghasilkan KT galat seperti berikut ini. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui KT-nya, baru kita menentukan F-nya ya. Ya, dengan rumus JK per KTG. JK-nya kan sudah tadi kita cari sebelumnya, tinggal dibagi dengan KTG gitu ya. Nah, sama ini untuk perlakuan F1 sampai dengan F6 gitu ya. Sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Gitu. Nah, setelah selesai menghitung F, baru kita menghitung sisanya. Ya, sisanya itu ada 3 ya, yaitu JK3, JK4, dan juga JK5. Nah, sehingga kita menghasilkan KT-nya, KT sisa. KT sisa ini dihasilkan dari pembagian antara JK sisa dengan jumlah sisanya itu kan ada 3 tadi ya. Tinggal dibagi, sehingga menghasilkan
hasil seperti ini. Setelah kita mengetahui KT-nya, maka kita akan mencari F-nya, F sisa gitu ya. F sisa ini didapatkan dari pembagian antara KT sisa dengan KT galat yang tadi, sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Nah, itulah penjelasan mengenai penyelesaian kasus menggunakan MOP atau metode ortogonal polinomial. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.